Kita bersyukur kehadirat Allah dan jangan sampai bosan untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sore hari ini di tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab yang pertama, kitab hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan yang kedua kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan membawa manfaat yang besar untuk kehidupan kita, untuk agama kita, dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada hadis yang ke-11 dari bab mujahadah, Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, surga itu, aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min syiraki na'lih, daripada tali sandalnya. Wan naru mithlu dzalik, neraka pun demikian. Neraka pun demikian. Surga itu dekat, neraka itu dekat. Artinya apa hadirin? Kalau kita mau surga gampang, amalannya banyak. Kalau kita mau neraka pun gampang, perbuatannya pun banyak. Tinggal kita ini memilih kemana? Milih surga apa milih neraka? Kalau di sini Nabi Muhammad membandingkan antara amalan yang akan mengantarkan kita ke surga dengan amalan yang akan menghantarkan kita ke neraka, itu sama-sama dekat. Cuman kalau kita teliti di sekitar kita hadirin, kalau pan dihitung nganggo duit, murah mana antara amalan surga dengan amalan neraka? Maka jawabannya amalan surga. Paling murah amalan surga. Mau sholat bayar enggak? Puasa bayar? Enggak bayar. Amalan neraka, pan madon bayar? Pan main bayar? Pan apa nih? Khomer bayar enggak? Bayar. Ngeluarin duit hadirin. Amalan neraka ngeluarin amalan surga gratis. Amalan surga gratis. Kadang subhanallah sudah datang ke majelis, datang ke pengajian, ya, datang tempatnya enak, empuk, kipas anginan, kadang ada AC-nya, ya, balik dimain kebuli, apa enggak top ini, amalan surga ini, ya, lebih murah hadirin, bahkan enggak bayar. Kalau murah berarti ada harganya, enggak bayar amalan surga. Amalan neraka bayar mahal, enggak sedikit uang yang dikeluarkan. Tapi yang jelas tinggal usaha kita. Mau kemana nih kita? Mau ke kanan atau ke kiri? Mau ke surga atau ke neraka? Dekat semuanya. Surga dekat, neraka dekat. Ats-tsani asyara, hadis yang ke-12. An Abi Firasin, dari Abu Firas, namanya Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami. Namanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi Muhammad. Wa min ahli Suffah radhiyallahu anhum qal,
Dan termasuk beliau ini ahli sufah atau ahli sufah, orang-orang yang hidup tinggal di masjidnya Nabi Muhammad, di teras masjid. Ada namanya ahlus sufah, tinggal di masjid. Nah, berarti orang yang artinya nggak punya rumah. Kala sahabat Rabi'ah berkata, "Kumtu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya ini pernah nginep bareng dengan Nabi Muhammad. Fatihi biwadhu'ihi wa hajatihi. Saya ini tugasnya menyediakan air wudunya Nabi Muhammad. Kalau mau wudu, yang ambil airnya taruh di tempatnya ini beliau. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan saya pun menyediakan hajatnya Rasulullah. Rasulullah ingin apa saja, saya yang menyediakan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bertanya sama saya, "Salni." Kata Nabi Muhammad, "Wahai Rabi'ah, salni, mintalah kamu kepadaku. Kau pengen apa? Kamu itu mau apa? Kamu ada permintaan, minta sama saya," kata Rasulullah. "Salni." Faqultu, maka sahabat Rabi'ah menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, lihat permintaan yang begitu indah hadirin. Kalau saya nawarin sama panjenengan, wong jaluka kon kabeh paring nyong habibmu. Wis apa baik keinginan kamu minta sama saya. Pengen apa saja minta, urusan dunia minta, apa yang kamu inginkan minta. Kira-kira ente njaluki apa? Sing durung kawin njaluk kawin, sing durung duwe motor njaluk duwe motor, yang belum punya rumah pengen punya rumah, kan seperti itu. Apalagi sahabat Rabi'ah nggak punya rumah, dia ahlu sufah. Dia ini ahlu sufah, tinggalnya di masjid. Kalau mungkin saya jadi sahabat Rabi'ah, ditanya sama Rasulullah, "Salni, mintalah kamu sama saya wahai Rabi'ah." "Ya Rasulullah, saya minta rumah." Atau paling tidak saya minta tanah ya Rasulullah. Atau minta kebun, sawah untuk ditanami biar saya jadi orang kaya. Kan seperti itu. Apa jawaban Rabi'ah ini? Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, aku minta kepadamu besok di sorga menjadi temanmu ya Rasulullah." Loh, ini sahabat ini seperti ini kualitasnya hadir. Ditawari minta apa? Minta jadi temannya Nabi Muhammad di sorga Allah Subhanahu. Karena Rasulullah sudah pasti ada di sorga ya hadirin, sudah pasti ada di sorga. Makanya permintaannya dia, "Ya Rasulullah, saya amalnya nggak sama seperti panjenengan, jenengan orang mulia, sudah pasti masuk sorga. Saya minta bisa menemani engkau di sorga ya Rasulullah." Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Awa ghaira dzalik, apa bukan yang lain wahai Rabi'ah? Minta yang lain. Kamu butuh, durung duwe omah, belum punya sawah, belum punya kebun, minta yang lain." Kata Rabi'ah, "Enggak ya Rasulullah, huwa dzaka." Qala, "Huwa dzaka." Itu saja ya Rasulullah. Permintaan saya hanya itu ya Rasulullah, jadi temanmu besok di surga. Qala, Nabi Muhammad bersabda, "Fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud." Kalau kamu pengen di sorga, wahai Rabi'ah, bareng sama saya, bantu saya, tolong saya, rewangi nyong, ya, bantu saya. Apa bantunya? Ala nafsika, atas dirimu itu bikathrati sujud. Jadi kamu bantu saya itu untuk memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Memperbanyak apa? Sholat yang di dalamnya ada sujud. Diperintah oleh Nabi Muhammad, kalau pengen dekat dengan Rasulullah, jadi temannya Nabi Muhammad, perbanyak sujud. Artinya sholat hadirin, perbanyak sholat. Bukan cuma yang wajib. Kalau yang wajib sudah pasti harus. Artinya selain yang wajib kerjakan, ya, baik itu qobliyah subuh atau mungkin qobliyah duhur, ba'diyah duhur, sholat sunnah rawatib,
Salat sunnah duha, kemudian witir, tarawih, apa lagi? Awabin, apa lagi? Salat tasbih, perbanyak sujud kata Rasulullah. Ya, seakan-akan Nabi Muhammad mengatakan perbanyak sujud, nanti besok kamu akan menemani saya di surga Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. As-salitsu asyara, hadis yang ke-13. An Abi Abdullah, dari sahabat Abu Abdullah, wa yuqalu, disebut juga Abu Abdurrahman, disebut juga dengan Abu Abdurrahman. Siapa dia? Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Thauban. Sahabat Thauban yang tadi pagi atau kemarin ya kita ceritakan, yang mukanya pucat, kurus, matanya cekung, kayak orang sakit, kayak orang penyakitan. Setelah ditanya, beliau pikiran, kenapa? Karena besok pengen bareng dengan Nabi Muhammad. Dan beliau berpikir, kayaknya nggak mungkin saya bareng dengan Nabi Muhammad. Kalaupun Nabi Muhammad di sorga, saya masuk sorga, tentu sorga saya lebih rendah. Apalagi kalau saya masuk neraka, tentu beda, nggak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad lagi. Nah, ini Thauban pernah meriwayatkan hadis. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar Rasulullah bersabda, alaika bikathrati sujud, hendaknya engkau wahai Thauban memperbanyak sujud. Fa innaka, sebab sesungguhnya kamu, lantas judalillahi sajdatan, tidaklah engkau bersujud karena Allah dengan satu sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan Allah akan mengangkatmu dengan sujud itu, yaitu satu derajat. Panjenengan sujud, satu kali sujud maka diangkat satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan akan dihapus darimu satu kesalahan. Jadi satu sujud itu hadirin, maka derajat kita akan diangkat, kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak salat. Perbanyak apa? Salat. Apapun salatnya. Kalau salat wajib sudah jelas. Tapi salat sunnah yang lain maka kerjakan, insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita dan akan menghapus kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal. Satu lagi, ar-rabi' asyar, hadis ke-14. An Abi Sofwan Abdullah bin Yusr al-Aslami, dari Abu Sofwan, namanya Abdullah bin Busr, bukan Yusr, bin Busr al-Aslami, yaitu al-Aslami, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, maka mereka atau orang tersebut yang dipanjangkan umurnya dan juga tambah baik amalnya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya hadirin, wa syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya tapi tambah jelek amalnya. Ini sebagai nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri hadirin. Tambah hari umur kita tambah, ya, tambah tahun tambah tua. Jadi orang yang bertambah umurnya otomatis bertambah tua. Semakin bertambah maka semakin baik amalnya, maka ini orang yang paling baik. Tapi kalau sampai kita tambah tua justru tambah kejelekannya, naudzubillahi min dzalik, disebut oleh Nabi Muhammad syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kitab Risalatul Muawanah yang disusun oleh Al-Imam Al-Arif Billah
Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa alaika, hendaknya kamu, faslun, wa alaika, hendaknya kamu, birrahmati, yaitu mempunyai sifat rahmat atau kasih sayang, li'ibadillahi, kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Wasyafaqati ala khalqillah, dan punya sifat apa? Murah hati atau ya kasih sayang juga, cuman bahasanya simpati, perhatian. Punya apa? Perhatian kepada siapa? Ala khalqillah, kepada makhluk Allah. Bukan cuma manusia, tapi makhluk Allah. Wa kun, jadilah kamu, rahiman, orang yang penyayang, syafiqan, orang yang murah hati, penuh perhatian, alufan, orang yang ramah dan harmonis, nggak gampang marah, ma'lufan, bersahabat, kun rahiman, kemudian apa? Syafiqan, alufan, ma'lufa. Wahdar, waspada, hati-hati, jangan sampai antakuna, kamu itu menjadi fadhon ghalidhon, kasar keras. Kasar lagi ke keras. Wis kasar wangkot. Orang yang alus wangkot saja ini enggak baik. Apa maning wis kasar wangkot. Au fahishan jafian, atau jadi orang yang keji dan kaku, acuh, nggak peduli. Jaf ini nggak peduli, kering, garing. Jaf ini maksudnya apa ya? Kita ini punya kerabat, punya teman, punya saudara, nggak ketemu lama, cuman nggak ada perhatian, acuh seakan-akan nggak kenal. Namanya jaf, garing, kaku, acuh. Apa bahasa yang enak bahasa Indonesianya? Cuek, nggak peduli dengan orang lain. Ya, ini jaf. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang punya sifat kasih sayang yang akan disayang oleh Allah Subhanahu. Yang akan disayang oleh Allah hanya orang yang punya kasih sayang. Orang yang nggak punya kasih sayang nggak akan disayang oleh Allah. Wa man lam yarham la yurham, barang siapa yang nggak menyayangi maka tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi. Enggak menyayangi maka enggak akan disayangi. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad, al-mu'minu, orang mukmin itu alufun ma'luf, ramah dan bersahabat. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, dan tidak ada kebaikan orang yang tidak ramah dan tidak bersahabat. Ya. Ini seorang mukmin ada cirinya apa? Ramah dan bersahabat. Kalau nggak ramah, nggak bersahabat, ini bukan orang mukmin, seperti itu. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ini hadis dulu pernah Nabi Muhammad SAW sedang mencium cucunya yang namanya Al-Husain. Yang namanya siapa? Husain. Ya. Diciumin ini Husain sama Rasulullah.
Pas lagi diciumi ada Al-Aqra' bin Yabis. Ada orang Badui Aqra' ngomong, saya punya 10 anak, gak ada satupun yang saya cium. Kalau seakan-akan sama Rasulullah, dijeni nemen nyong 10 anak yang 10 anak orang tetap ambung siji-siji ya. Jarene Aqra'. Terus Rasulullah berkomentar dengan hadis ini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan sayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi Muhammad mengatakan, sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka kau akan disayangi apa-apa yang ada di langit. Jadi menyayangi ini hadirin bukan cuma sama manusia saja, tapi kepada hewan. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada seekor onta yang datang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ngadu sampai ngambek, sedangkan onta itu sampai berontak, ngamuk. Onta ini besar hadirin. Kalau onta sudah ngamuk, nggak ada orang yang berani dekat dengan onta. Wong ente sapi ngamuk wedyo ya. Sapi ngamuk takut nggak? Takut. Awaknya sapi orang usah diseruduk ketendang be kesenggol del ngono bisa ngelambruk ente. Sapi ini. Apalagi onta kakinya lebih panjang. Coba ente nang burine onta disepak sepisan beteng. Tak jamin sing kene aja kalau alun disepak ente. Ini onta ngamuk. Gak ada orang yang berani mendekat, yang punya pun gak berani mendekat. Rasulullah dengar, maka didatangi Rasulullah. Kata sahabatnya, ya Rasulullah ini onta ngamuk ya Rasulullah, jangan, nanti kau celaka. Udah biarkan, saya mau ketemu sama ontanya. Maka datangi onta itu, ternyata onta itu ya Allah seperti anak kecil yang sedang merengek sama orang tuanya. Nabi Muhammad seakan-akan bicara sama ini onta. Selesai ngomong sama yang punya. Wah, siapa yang punya onta ini? Siapa yang punya onta ini? Saya ya Rasulullah. Ini ontamu mengeluh sama saya, diberi makan sedikit dan kerjaannya berat, kerjaannya banyak. Akhirnya ya Rasulullah, mulai dari ini demi Allah saya tidak akan mempekerjakan onta saya, nggak akan dijual, nggak akan dipekerjakan. Wis tak kongkon mangan turu tok onta gue, lockdown sudah. Ontanya nggak disuruh kerja, ya kalaupun kerja di rumah, work from home, WFH, work from home ya, yang pegawai ini ada WFH ini. Ya, Kiai juga ada Pak Imron, work from home ya. Jadi seperti itu. Enggak dikali. Ini sayangnya Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada onta. Jangankan onta masih punya nyawa hadirin. Batang korma yang sudah ditebang, batang korma kayu sudah. Rasulullah ini dulu mimbarnya nggak pakai kayu ini, pakainya batang korma buat mimbar, buat Rasulullah khutbah. Ada orang yang bisa bikin kayu, bisa bikin mimbar seperti ini. Ya Najjar, tukang kayu bisa bikin mimbar. Kogel, tahu kogel? Pengen ngasih Nabi Muhammad mimbar karena waduh Nabi Muhammad nabi ceramah khutbah nganggone korma, nggak pantas ini. Akhirnya dibikinkan mimbar sama Rasulullah, kayak sama tukang kayu itu. Kemudian hadirin selesai dibikin mimbar, Rasulullah khutbah di mimbar yang baru. Mimbar yang lama disingkirkan. Ketika Rasulullah khutbah ada suara tangisan. Seperti suara anak kecil yang sedang merengek, nangis. Yang dengar saat itu suaranya bukan cuma Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain dengar. Sahabat-sahabat yang lain dengar. Siapa ini suaranya siapa? Ternyata mereka dengar sumber suara itu dari batang dipeluk oleh Nabi Muhammad. Dia adem-ademi kare Kanjeng dia adem-ademi sama Rasulullah sampai batang korma ini diem. Subhanallah hadirin, bukan cuma sama manusia, sama batang korma yang gak ada nyawanya saja begitu perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan bagaimana perhatian Nabi Muhammad kepada manusia, bagaimana perhatian Nabi Muhammad kepada sesama muslim, sama hewan pun demikian, sama batang korma pun demikian, apalagi sama sesama
Muslim. Makanya hadirin, jadi orang yang penuh dengan kasih sayang. Sebab ini sifatnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang rahiman, syafiqan, alufan, ma'lufa. Amin ya rabbal alamin. Ada orang saat itu pengen ngomongi raja, presiden. Sebelumnya ngomong dulu, raja, kenapa? Saya mau ngasih nasihat sama kamu. Nasihat apa? Pokoknya saya mau ngasih nasihat sama kamu, ya. Tapi nasihatnya keras, pedes ini nasihatnya. Kamu harus dengarkan. Kata raja, kalau kamu mau ngasih nasihat saya keras, mending kamu nggak usah ngomong sudah. Wis meneng bekon. Dulu ini bahkan di dalam Al-Quran, rajanya ngerti Al-Quran. Di dalam Al-Quran diceritakan ada seburuk-buruk orang yang lebih buruk dari saya, namanya Fir'aun. Dan juga ada sebaik-baik manusia, ada orang yang lebih baik dari kamu, Nabi Musa. Kamu kan orang biasa, ini Nabi Musa. Fir'aun itu orang paling jelek. Saya raja, sekalipun mungkin ada zalim-zalimnya, saya masih mending daripada Fir'aun. Dulu saja Fir'aun, ya, ini didatangi Nabi Musa dengan lemah lembut, dengan perkataan yang lemah lembut. Loh, apalagi kamu kon ki sapa? Nabi bukan, wali bukan, mau sok-sokan nasihati saya dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang pedas. Nanti dulu sudah, kon minggir bae sudah, minggat kon saiki. Ya, artinya apa hadirin? Ya, ini kelembutan semacam ini kadang lebih manfaat ketimbang dengan kekerasan. Cuman bukan berarti kekerasan gak manfaat. Kekerasan juga ada manfaatnya kadang-kadang. Kayak kita didik anak kita, kadang dengan kelembutan, kadang dengan keras. Kalau anak dengan kelembutan, saya ada model anak yang dengan kelembutan nurut, ada. Diomongin sekali, nak, kamu demikian nurut, ada. Tapi ada juga diomongin halus orang bisa. Kudune nyekel penjalin, tahu penjalin? Ya? Dulu orang tua kita ini kalau didik kita selalu ada penjalin di tangannya. Penjalin pol-polnya di menjadam. Kon pernah di menjadam, Ci? Orang tahu. Waduh, berarti ciliknya nyong bedu depor gitu. Saya kalau nakal gemblidik dicekeli nang simbai kita orang dilewoki jadam. Ngerti jadam? Jamu, cuman pahit leder. Nyan rong dina ora ilang pahite iki. Oh, bedut keterlaluan, dilewek jadam. Wah, nangis sudah kita orang. Mending dipenjalin daripada kena jadam. Ini dulu seperti itu hadirin. Jadi bukan berarti kekerasan itu enggak manfaat. Perang keras enggak perang? Perang keras. Perang lembut. Hadirin, pan perang ya. Jos ningi. Oh, enggak bisa hadirin. Pan perang kayak gue diles ente sisan. Jadi ada kekerasan kadang manfaat. Cuman kalau kita melihat kelembutan itu lebih manfaat daripada kekerasan. Apalagi kalau digunakan untuk mengajak orang lebih manfaat hadirin. Insya Allah nanti besok pagi saya akan ceritakan tafsir surat Yasin sampai pada ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ini cerita, ini sedikit bocoran ya untuk besok pagi. Artinya ada 3 orang utusan, cuman yang 2 dikirim dahulu, yang 1 belakangan. Ya. Ini murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Hawariyun. Orang-orang Hawariyun itu pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. 2 orang ini diutus untuk dakwah di negeri namanya Antiokhia. Namanya apa? Antiokhia. Sekarang daerah Turki itu. Sekarang daerah Turki. Di situ ada raja. Ada raja. Rajanya ini penyembah berhala. Penyembah. 2 orang ini diutus sama Nabi Isa,
ya, untuk dakwah di negeri Antioquia. Ya. Singkat cerita, ini dua orang, ada yang ngomong namanya Sodik sama Soduk kalau nggak salah, Sidik atau Soduk apa-apa. Ada yang macam-macam itu. Yang satu pimpinannya yang terakhir diutus namanya Syam'un. Namanya siapa? Ini tiga orang sakti-sakti semua, sakti semuanya, sakti semua. Buktinya dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa orang yang nggak punya mata tumbuh matanya, bukan buta ya. Kalau buta masih punya mata, masih punya bola mata. Ini bola matanya sudah nggak ada, bisa tumbuh lagi. Nyembuhkan lepra, nyembuhkan kusta, macam-macam sudah. Cuman dia ini toktel apa? Frontal. Ketika dakwah langsung frontal. Kata raja, kon diutus sinten? Nyong sing Gusti Allah. Menyuruh untuk apa? Untuk mengajak kamu dari menyembah berhala menuju nyembah Allah Subhanahu wa taala. Raja enggak suka. Raja enggak cekel di penjara. Di penjara jadi siksa, setiap hari disiksa di penjara dan lain sebagainya. Kemudian dikirim lagi utusan yang pimpinannya ini namanya Syam'un. Muridnya Nabi Isa juga, pengikut setianya. Diutus juga untuk ke sana mendahului teman-temannya yang dua itu yang sedang di penjara. Syam'un nyamar jadi orang biasa, kemudian menuju penjara dan lain sebagainya. Intinya ngomong sama temannya yang dua. Cerita temannya, kon kenapa bisa di penjara? Saya seperti ini. Kata Syam'un, kon terlalu kesusu. Kamu terlalu gugupan. Gugupan itu nggak baik, jangan seperti itu. Malah ini Syam'un ngomong sama temannya yang dua, kamu ini ibarat wong wadon sing lagi enome ora meteng. Ya, suwe ora meteng, barang wayahe tua, sudah umurnya akhir umur 50 tahun terus meteng. Dua anak lahir, ya karena posisinya ibunya sudah tua, akhirnya kepengin anaknya cepet-cepet gede, gugupan, sing donge ora bisa dipangani roti, dikasih roti, bocah cilik dipangani bayi, dipangani roti kan nggak bisa. Dikasih roti, dikasih sega, ponggol, jangan asem, jangan sop. Bayi, ya dikasih itu nggak bisa hadirin, karena apa? Pengen cepet-cepet besar. Lah kamu itu seperti itu, kata Syam'un ini. Kamu itu seperti itu, jangan gugup. Akhirnya yang dakwah itu Syam'un sama raja tersebut. Yang akhirnya raja itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kelembutan dan cara yang dibawa oleh Syam'un ya berdakwah kepada raja tersebut. Artinya hadirin, ada kalanya kelembutan semacam ini lebih manfaat daripada kekerasan. Seperti ketika Habib Umar ditanya oleh wartawan dari TV di Timur Tengah, Indonesia ini kok hebat masuk Islam tanpa peperangan. Tanpa perang ini. Wali Songo masuk ke Pulau Jawa, kemudian nyebarkan Islam ke Indonesia, ini tanpa peperangan. Ketika ditanya, apa rahasianya? Rahasianya itu apa? Kata Habib Umar, al-basyashatu fin nahar wal buka'u fil lail. Rahasianya cuma dua. Mereka Wali Songo datang ke Indonesia, kemudian berdakwah dengan enaknya dan banyak orang yang masuk Islam. Rahasianya cuma dua. Apa? Ketika siang hari mukanya ceria, senyum kepada orang lain, wajahnya bersahabat, berseri-seri, dan malam harinya nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siangnya dakwah bilhal dengan perbuatannya, dengan keadaan dirinya, mungkin gak ceramah hadirin, gak pakai ceramah, mungkin gak langsung mengajak, cuman dengan keadaannya, dengan senyumnya, dengan pakaiannya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, yang akhirnya banyak orang yang ngikutin. Kemudian malamnya donga, ya Allah beri hidayah orang-orang Indonesia, akhirnya dimain hidayah. Ini yang dilakukan oleh mereka para wali songo, kebanyakan dengan kelembutan hadirin. Makanya jadi orang yang penuh dengan kasih sayang, jadilah orang yang penuh perhatian dan juga ramah serta bersahabat dengan siapapun. Maka itu mudah-mudahan hadirin apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 17.38.
kalau kita ngelihat jadwal waktu sholat ini, waktu imsakiyah ini azan jam 17.40 menit. Lebih cepat semenit ketimbang wingi 41 saiki 40. Nanti di minggu terakhir 17.37 tambah cepet maning. Ning bisa jam 17.00 ya. Laka pengajian. Pun ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah.